Instagram Shopping ini juga umumnya jual produk fisik ya. Instagram juga merupakan akun bisnis terhubung dengan Facebook topeks bisnis ya. Kalau kita lihat harus terpenuhi juga standar kebijakan di dalam Facebook. Kadang-kadang di Instagram ini juga terhubung dengan katalog produknya jadi di Facebook. Jadi kalau kita lihat ini juga sangat mempengaruhi ketika kita melakukan promosi. Kalau kita lihat kalau beberapa sosial media seperti Facebook dan Instagram, dia lebih targetnya itu promosi itu adalah untuk membangun kesadaran merek, brand awareness, bagaimana membangun kesadaran terhadap merek lokal, ya. Terus bagaimana nanti meningkatkan traffic. Biasanya kalau trafficnya meningkat itu sangat mendorong untuk menjadi viral promosi kita. Jadi yang harus diperhatikan sebetulnya bagaimana mengelola audiens dari target media sosial kita. Biasanya di sosial media kita juga menggunakan hashtag ya. Hashtag gunanya tentu untuk mempermudah penemuan postingan, mempermudah mencari target konsumen, menambah like ya, follower di Instagram. Kalau kita lihat umumnya sosial media juga target audiennya adalah tentu produk-produk kesehatan, misalnya makanan, pendidikan, atau kegiatan bisnis, atau juga motivasi ya, dimana memotivasi orang untuk membeli produk. Dan kesannya itu promosinya itu tidak menjual produk ya, tapi memotivasi orang untuk melaksanakan pola hidup sehat misalnya. Karena nanti ujungnya perusahaan sebetulnya menawarkan produk herbal misalnya, atau produk makanan sehat misalnya, tanpa penyedap, tanpa perwarna buatan, dan sebagainya. Jadi cara-caranya yang dilakukan oleh perusahaan itu memang harus dikondisikan betul siapa yang menjadi target market dari produk perusahaan. Baiklah, untuk memudahkan Anda untuk melihat seperti apa sebetulnya viral promotion, sebuah tayangan video yang bisa Anda simak, Anda perhatikan bagaimana perusahaan memanfaatkan media sosial atau fasilitas ini untuk melakukan promosi. Selamat menikmati video ini. Kamu pengen ganteng juga kayak mereka? Caranya gampang. Ketik rek spasi ganteng, kirim ke 99,4. Emang bisa? Coba lakuin ke gua. Ini mah gampang. Semua juga bisa aku bikin glowing. Kok nggak bisa? Bisa kok. Kok tetap hancur? Aku gagal! Pakai MS Glow Format. Semua juga bisa glowing. I'm coming! Kali ini aku pasti bisa bikin kamu ganteng. MS Glow Format. Semua juga bisa. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan video tadi? Nanti lebih lanjut kita diskusikan di kelas. Sekarang kita lanjutkan apa
apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan promosinya, yaitu adalah website. Jadi orang akan membuka website sebuah perusahaan dan mereka biasanya lebih cenderung bagaimana website itu simple ya, mudah diakses. Jadi kadang-kadang kan kalau kita masuk ke website itu ribet ya, jadi itu juga akan mempersulit konsumen untuk melihat produk-produk perusahaan yang ada di websitenya. Jadi penampilan website, kontennya, sehingga nanti ada mungkin tempat untuk review produk misalnya. Karena orang-orang akan melihat juga, konsumen akan melihat review produk. Mungkin konsumen-konsumen sekarang kan sudah sangat cerdas ya, tidak begitu saja percaya dengan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Apalagi kalau promosi itu udah viral. Makanya mereka cenderung mempelajari sebetulnya. Karena kalau sudah viral tuh semua orang kan penasaran itu bagaimana promosi yang dilakukan perusahaan itu benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Gitu. Ini yang harus dilakukan. Karena viral ini lebih banyak memang komunikasi dari mulut ke mulut yang menggunakan media elektronik tadi atau media lain. Kalau kita lihat juga perusahaan juga melakukan e-commerce lainnya, pemasaran melalui internet, misalnya selain dari website tadi juga menggunakan WordPress ya. Di sini tentu perusahaan harus benar-benar membuat sebuah websitenya itu kelihatan profesional. Ini saya perlihatkan contoh ya. Ini sebuah weblog yang menayangkan produk-produk pertanian. Nah ini tentu harus diperhatikan juga fotonya, terus juga nanti penampilan ini membuat orang itu tertarik ya, akhirnya mengkomunikasikan ke konsumen lain melalui media elektronik. Jadi kalau intinya kalau kita membuat marketplace itu memang salah satu yang perusahaan harus benar-benar memperhatikan itu seberapa menariknya tampilan produk di layar monitor itu. Karena kita kan tidak melihat produknya secara langsung, tapi kita hanya melihat foto-fotonya. Usahakan betul kalau foto itu memang mirip aslinya. Nah, kalau kita lihat banyak juga promosi itu yang dilakukan melalui mesin pencarian, seperti search engine optimization ya, di mana proses optimasi website ini harus diperhatikan kontennya, sistemnya, kata kuncinya. Kata kunci ini penting. Ketika kita mengklik kata kuncinya, tentu agar muncul di laman awal ya mesin pencarian Google. Ini tentu perlu strategi. Kalau sekarang kita lihat saya nggak begitu familiar ya, bagaimana menaikkan rating kita ya, sehingga ketika dibuka langsung kata kunci itu muncul di Google. Ini tentu perlu strategi. Terus ada search engine marketing misalnya dengan search engine optimization ya, tapi membutuhkan biaya iklan. Biasanya biaya iklan pay per click. Ini juga bisa dijadikan sarana oleh perusahaan. Bisa juga kampanye yaitu fundingnya, campaign dan funding melalui YouTube, TikTok ya. Kalau kita lihat TikTok ini menjadi unik sekarang ya, mulai dari anak kecil sampai orang tua itu malah senang menggunakan TikTok. Kalau kita lihat di masa pandemi ini, kenaikan user di Indonesia 20% selama pandemi corona. Pengguna aktif 30 user ya, 30 juta pengguna di tahun 2020. Jadi telah diadopsi oleh pelaku bisnis. Akhirnya ini membantu komunikasi dari mulut ke mulut tentang produk yang menjadi komunikasi yang baik ya bagi perusahaan ke konsumennya. Kalau kita lihat ini beberapa kegiatan funding di mana banyak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk promosikan produknya. Terus juga dalam hal ini Google Trend kita juga bisa perhatikan ya nanti di mana biasanya grafik statistik informasi pencarian web terkait popularitas topik ya dalam kurun waktu dan geografis tertentu. Nah, kita akan melihat popularitas topik ini sangat mempengaruhi nantinya apakah komunikasi bukan oleh perusahaan itu efektif dan efisien. Juga ada yang bisa dimanfaatkan yaitu big data untuk UMKM. Jadi ada di situ Google Analytics yang di mana perusahaan
Kita melihat berapa jumlah visitornya, wilayah asal visitornya, traffic asal, tag yang diminati visitor, konversi, atau melakukan tindakan yang diinginkan. Ini tentu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan nanti halaman mana nih yang diminati oleh konsumen. Nah, disitulah perusahaan bisa menggunakan untuk ajang promosinya. Terus ada mobile aplikasi juga ya. Nah, tentu kita semuanya tahu banyak sekali native application yang kita ketahui ada Android dan sebagainya. Kalau kita lihat aplikasi online dan e-commerce ini sangat meningkatkan engagement rate ya. Apa yang mempengaruhi peningkatan ini adalah konten yang berkualitas. Makanya kalau kita lihat Vision itu, kita lihat memang kontennya itu bagus gitu. Nggak mungkin satu komunikasi viral promotion itu kalau tidak bagus dia akan sukses ya. Terus di situ harus digambarkan juga jelas ya, harus dijelaskan produknya itu seperti apa. Terus cepat tanggap menanggapi konsumen. Jadi sebetulnya kalau kita perusahaan melakukan promosi melalui media sosial, sebetulnya harus diperhatikan betul ya apa respon dari konsumen. Dan itu perusahaan perusahaan itu menyediakan adminnya satu ya untuk merespon apa yang disampaikan oleh konsumen. Kadang-kadang kan sudah ada respon langsung. Misalnya kalau kita ini menanyakan ini produknya adanya di mana, langsung keluar otomatis dijawab oleh perusahaan. Itu juga bisa membantu untuk merespon konsumen. Terus manfaatkan fasilitas yang ada di media sosial itu semuanya. Promosi, story, live, status, video, gambar, iklan resmi, dan sebagainya. Jadi lakukan promosi penjualan secara agresif. Misalnya harga khusus, lagi promo nih. Terus ada hadiah langsung, ada undian misalnya. Dan itu biasanya menimbulkan daya tarik. Biasanya konsumen itu kalau tertarik mereka sudah beli misalnya, apalagi sudah beli produk yang dipromosikan tadi, mereka cenderung bilang dia WhatsApp temannya, dia bagikan linknya melalui Facebook atau melalui Instagram dan sebagainya. Nah, kalau itu sudah terjadi, peluang promosi akan kesuksesan promosi akan menjadi sangat baik ya. Terus manfaatkan endorser atau influencer dan event. Makanya perusahaan itu kadang-kadang mau mengeluarkan uang yang banyak ya untuk membayar influencer atau endorser ini. Sehingga ini bisa mendongkrak rating produknya. Terus yang penting ini bergabung dengan komunitas. Karena apa? Komunitas itu tentu mempunyai anggota yang banyak ya. Dan ini tentu akan mempercepat proses viral tadi. Nah, ini cuma beberapa contoh tentang bagaimana perusahaan menggunakan artis atau tokoh atau apalah untuk mendongkrak promosi mereka. Nah, ini mungkin tidak asing lagi bagi Anda semuanya. Kalau tidak ada yang kenal dengan Cristiano Ronaldo ini rasanya bukan pecandu olahraga bola ya. Bagaimana perusahaan harus membayar banyak ya untuk mempromosikan sebuah produk. Tapi efeknya luar biasa. Komunikasi dari mulut ke mulut melalui media elektronik. Misalnya ini sangat cepat sehingga proses viral tadi. Jadi kalau kita bicara viral tentu bicara komunikasi dari mulut ke mulut menggunakan media. Nah, ini juga bagaimana sebuah influencer ya bisa kita gunakan atau perusahaan gunakan untuk mempromosikan sebuah produk. Ini mungkin dulu ada di Kota Padang ya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi tokoh-tokoh seperti artis misalnya ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk membuat konten untuk media sosial mereka seperti Facebook dan sebagainya. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan beberapa contoh bagaimana akhirnya
viral promotion itu menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Kalau kita lihat di konsep viral marketing, viral promotion tentu menjadi salah satu bagian dari viral marketing yang butuh biaya sebetulnya, tapi biayanya sebetulnya media elektronik ini untuk media sosial misalnya itu tidak sebanyak media elektronik seperti televisi. Jadi apa kesimpulan dari topik kita hari ini adalah viral promotion merupakan bagian dari WOM dan WOM bagian dari promosi. Jadi kalau kita lihat komunikasi dari mulut ke mulut dengan menggunakan perantara alat komunikasi seperti telepon, email, messenger, chat, media sosial, itulah yang dikatakan dengan promosi melalui WOM yang jenisnya adalah viral. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang di literatur itu ada kerancuan ya, viral promotion itu sebetulnya apa? Jadi yang dikatakan viral adalah komunikasi dari mulut ke mulut dengan perantara alat komunikasi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana promosi itu efektif sehingga akhirnya viral ini benar-benar menjadi salah satu bentuk promosi yang dilakukan perusahaan menjadi viral di mata konsumen dan akhirnya mampu mendongkrak kinerja pemasaran perusahaan. Sekian pertemuan kita pada topik viral promotion. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.